Tapi di lain tempat Yuda masih belum bisa melupakan Luna. Hari ini dia tengah termenung di balkon hotel tempat dia menghabiskan hari-hari membosankan. Hari ini adalah hari yang paling dinanti oleh Yumna, yaitu pernikahan yang sangat diinginkannya. Sudah berulang kali Yuda mencoba mengundur acara ini, tapi hari ini tak bisa ditunda lagi. Aku belum siap melepas kamu, Lun. Aku masih cinta sama kamu, gumam Yuda. Sayang, udah waktunya kita berangkat, ucap Isti. Bisa nggak, Ma? Hari ini nggak usah ada, saut Yuda sedih. Kamu kan udah janji, laki-laki itu yang dipegang janjinya nggak boleh ingkar, ucap Isti. Tapi Yuda nggak cinta, Ma, ucap Yuda memelas. Mama tahu, tapi kan kamu udah setuju. Ayo kita berangkat, ajak Isti. Yuda berjalan gontai ke mobil. Sesampainya di gedung tempat acara pernikahan mereka berlangsung, sudah ada orang tua Yumna yang sudah menunggu. Yuda pun segera masuk. 15 menit persiapan, penghulu pun mengucapkan kalimat akad. Saat Yuda hendak mengulanginya, tiba-tiba seseorang menghentikannya. Berhenti, pernikahan ini gak boleh terjadi. Kalian semua sudah dibohongi sama wanita ini, ucap lelaki itu menunjuk Yumna. Sontak semua tamu undangan bingung termasuk Yuda. Dia ini bohong sama kamu, Yud. Sebenarnya dia hamil anak aku, ucap Tony. Yumna yang mendengar itu pun langsung menyangkal. Bohong, Yud, aku gak kenal dia. Dia cuma gak mau kita bersama, sangkal Yumna. Aku ada buktinya kalau kita udah melakukan itu, ucap Tony mengeluarkan HP-nya. Gila kamu, aku gak percaya kamu bakal sejahat ini. Kamu bohongin aku, kamu mau aku jadi ayah dari bayi haram itu, ucap Yuda marah dan langsung meninggalkan tempat itu. Yuda pun langsung pergi menuju bandara untuk memesan tiket pesawat tercepat untuk bisa pulang. Dia ingin bertemu Luna dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Luna, tunggu aku, gumam Yuda tanpa memikirkan keadaan Luna yang sekarang. Luna sekarang tengah kuliah jurusan memasak untuk mengembangkan ilmunya dan membuka bisnis kue untuk menambah penghasilan. Untung saja ada penerbangan yang berangkat 1 jam lagi. Yuda segera mengemasi barang-barangnya dan pulang untuk menemui Luna. Tapi Luna sudah mengetahui berita mengejutkan itu dari Yumna yang mengiriminya undangan pernikahan sebelum mereka pergi. Sekarang Luna sudah lupa akan Yuda dan mengikhlaskan dia jadi milik yang lain. Setelah perjalanannya yang memakan waktu yang membuat Yuda bosan dan tak sabar, akhirnya dia berhasil mendarat dengan selamat. Dia pun segera memesan taksi untuk segera ke rumah Luna tanpa memberi waktu tubuhnya untuk istirahat. Aku harus segera lurusin salah paham ini ke dia. Semoga aja dia masih mau dengar penjelasanku, batin Yuda. Sekitar setengah jam,
akhirnya dia sampai di depan rumah Luna. Tapi ada yang berbeda dengan rumah itu. Rumah itu tampak tak terawat dan tak berpenghuni. Yuda pun kaget setelah turun dari taksi dan melihat kondisi rumah Luna. Kok rumah ini kayak ditinggal udah lama, batin Yuda. Saat mencoba mengetuk pintu, Yuda tak mendapat jawaban dari pemilik rumah ini. Sampai akhirnya tetangga Luna memberitahunya perihal kepergian Luna ke tempat lain. "Kemana kira-kira mereka pindah ya tante?" tanya Yuda. "Wah, maaf dek, saya kurang tahu," ucap wanita paruh baya itu. "Ya udah tante, makasih infonya, saya permisi," ucap Yuda berlalu pergi. Yuda pun berusaha menghubungi nomor Luna, tapi sayang, hanya suara operator yang dia dengar. "Udah ganti nomor ya?" batin Yuda sedih. "Ah, Lili, aku harus tanya dia," gumam Yuda. Memang hanya dialah harapan Yuda satu-satunya. Percobaan pertama, dia langsung berhasil menelpon Lili. Sementara Lili yang ada di seberang sana kaget mendapat telepon dari Yuda. "Ngapain nih anak telepon? Mau ngasih tahu kalau udah nikah?" gumam Lili bingung dan mengangkat telepon itu. "Halo," ucap Lili dari seberang. "Halo Li, ini aku. Kamu tahu nggak Luna pindah kemana?" tanya Yuda to the point. "Tiba-tiba, kamu kok tahu dia pindah?" tanya Lili. "Aku ada di depan rumah dia sekarang." "Tapi kata tetangganya dia udah pindah. Kamu tahu kan dia di mana?" jawab Yuda. "Mau ngapain cowok beristri kayak kamu nyari Luna?" tanya Lili sinis. "Aku gak jadi nikah, panjang ceritanya." "Aku ke rumah kamu aja deh biar jelas ceritanya," ucap Yuda dan menutup telepon setelah mendapat izin dari Lili. Kini Yuda sudah berada di rumah Lili, dan Lili yang mendengar ceritanya pun kaget dan tak percaya. "Jadi dia hamil? Bisa-bisanya dia bohong demi dapetin kamu," ucap Lili kaget. "Aku emang tahu dia licik dari dulu, tapi aku gak tahu dia sampai kayak gini," ucap Yuda lirih. "Makanya aku kesini mau minta alamat Luna buat jelasin ini semua," sambung Yuda. "Sulit deh Yud, kayaknya Luna udah terlanjur tahu rahasia ini. Dan sekarang dia berusaha lupain kamu," ucap Lili sedih. "Ini pasti ulah Yumna yang kasih tahu dia," ucap Yuda mengepalkan tangannya dan memukul meja di depannya. "Aku kasih tahu alamat dia, tapi kamu jangan bilang ke dia, nanti dia marah." "Dia sekarang buka toko kue gitu," ucap Lili. "Makasih ya Li, besok aku akan kesana," ucap Yuda pamit pulang. Sesampainya di rumah, Yuda langsung istirahat. "Wah, gila, capek banget rasanya. Untung udah ketemu kasur," gumam Yuda. Yuda pun tertidur sampai keesokan harinya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.